Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih semangat lagi jawabnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mantap ya kan. Harus semangat nih, karena kemarin baru aja weekend. Iya. Terus ini udah masuk lagi ke hari dimana kita sibuk, beraktivitas lagi. Harus dipanasin dulu, Beb. Oke, sebenarnya ya kalau bulan Ramadan tuh seharusnya udah nggak ada weekend lagi. Semua diperlakukan seperti malam Jumat. Harusnya. Iya, yang ada tuh week free. Keren banget, nggak mau dakwah aja. Udah dari tadi nih, Mak. Apa kabar nih teman Dana? Kita ketemu lagi barengan sama Reza di sini dan juga udah ada Habib Jafar kembali di sini. Halo. Dan kita seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol tentang perekonomian dunia. Enggak dong. Enggak ya? Enggak, lebih ke ini perkembangan senjata nuklir. Keren. Aku udah agak melipir, Habib Jafar jurang. Tapi juga kita mau ngingetin buat teman Dana, nanti kalau misalnya punya pertanyaan silakan komen aja, nanti ada beberapa pertanyaan yang coba kita bacain dan langsung dijawab sama Habib Jafar. Nah, tapi pertanyaannya gini, Beb. Ini kan ya bisa dibilang udah pertengahan bulan Ramadan udah lewat nih. Iya. Sebentar lagi memasuki akhir-akhir bulan Ramadan. Banyak nih, kayaknya gue sendiri gue ngaku deh. Iya. Kayak gue baju lebaran udah siap. Berarti kita sudah siap untuk lebaran. Tapi pertanyaannya kan biasanya 10 hari terakhir tuh ya, 10 malam terakhir, itu kan malam-malam yang dimana kita tuh kayaknya ibadahnya harusnya lebih ekstra. Karena ada yang namanya Lailatul Qadar. Betul. Ada dimana kita harusnya lebih banyak beribadah dan ya memperbanyak amal ibadah kita. Tapi sebenarnya nih Beb, keutamaannya malam Lailatul Qadar tuh apa sih Beb? Dan kenapa sih ini tuh spesial dan berbeda sama malam-malam lainnya? Malam Lailatul Qadar itu mulia karena dijelaskan dalam surat Al-Qadr tuh ada banyak kemuliaan. Pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Mulia karena adalah malam turunnya Al-Qur'an. Apa bedanya sama malam nuzul Quran? Oke. Kan malam nuzul Quran 17 Ramadan. Iya. Kan malam nuzul itu turun. Oke. Al-Qur'an. Oke. Bedanya adalah malam nuzul Quran adalah malam diturunnya Al-Qur'an secara bertahap. Yang Iqra pertama kali itu di Gua Hira kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Qur'an secara utuh ke langit bumi. Jadi itu bedanya. Oke. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Kemuliaannya adalah karena semua amalan di malam ini dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan lebih pokoknya lah. Kira-kira sekitar 70 tahunan tuh. 80 tahunan, 80 tapi tahunan. kan lebih. Lebih ya? Iya, dan lebihnya tuh gak dikit kalau Allah, pasti banyak. Dikit itu ya cuman kita nih manusia, karena pelit biasanya. Ya. Mas, lihat muka gue ya? Kemudian tanazzalul malaikatu warruh. Oke. Malam Lailatul Qadar itu turunnya para malaikat dan ruh. Ruh itu menurut beberapa riwayat adalah malaikat Jibril turun. Nah, ketika malaikat turun itu apa keistimewaannya? Pertama, malaikat itu turun bukan dengan tangan kosong. Enggak kayak kita bertamu ke rumah orang dengan tangan kosong. Enggak. Malaikat itu ketika turun dia bawa hadiah. Apa? Berupa rahmat dari Allah. Jadi ketika malam itu malaikat turun. Dan malam Lailatul Qadar ini diantara dari 2 lebarannya malaikat. Oh gitu? Iya, malaikat tuh punya lebaran 2, minta ke Allah seperti manusia kan ada Idul Fitri, Idul Adha. Malaikat itu ada malam Lailatul Qadar dan malam Nisfu Sa'ban. Itu lebarannya para malaikat. Dan kemudian ketika para malaikat itu kembali nanti subuhnya ke langit, mereka membawa doa-doa dari kita. Makanya perbanyak doa. Ya Allah, mudah-mudahan cepet kaya. Ya Allah, jodoh. Duniawi semua ya. Kelihatan ya. Dan Al-Qadar itu juga ada yang memaknainya sebagai malam dituliskannya takdir. Nah, makanya malam Lailatul Qadar harus baik agar takdirnya ditulis baik, sehingga 1 tahun ke depan sampai malam Lailatul lagi Allah arahkan kita selalu kepada kebaikan. Jadi, karena udah baik di malam Lailatul Qadar. Ya ada pagernya lah ya, insya Allah kayak gitu. Kemudian salamun hiya hatta majla'il fajr. Nah, di malam Lailatul Qadar itu penuh kedamaian. Nah, buat lo yang nyari healing, the real healing itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kedamaian karena itu isi dengan
hal-hal yang damai dan mendamaikan. Jangan tweet war di Twitter, jangan, pokoknya justru mendamaikan orang yang berselisih justru di malam Lailatul Qadar ini. Jadi harusnya ngerasa Damai, healing, damai. khususnya secara batin. Oke. Jadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dia akan merasakan kedamaian. Oke. Ini menarik nih karena kita ngebahas seputar Lailatul Qadar. Ada satu teman Dana yang tadi tanya nih. Tadi gue udah baca, kita pengen tanya ke Habib langsung nih. Oke. Dia bilangnya kayak gini, Bib, spill dong. Kapan sih malam Lailatul Qadar dan apa sih ibadah dan doanya? Nih, gimana? Oke. Spill ya, Bib. Jadi spill dulu. Malam Lailatul Qadar itu adanya kalau dalam madhab Syafi'i itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan di malam-malam ganjilnya. Oke, jadi malam 21, Benar. malam 23, Benar. malam 25, pokoknya malam-malam yang sifatnya ganjil. Kemudian kalau lo mau ngamanin, nggak usah nunggu ganjil. Oh, 10 hari lo Hantam babat aja. habis, hantam. ibadah terus Ibadah. ya. Bahkan dalam riwayat lain terselip di antara malam-malam bulan Ramadan, nggak 10 hari terakhir doang. Oh, Jadi apa sih ruginya lo hantem sebulan ini tiap malam ibadah gitu. benar. Toh rewardnya gede banget gitu. Nah, kemudian ciri-ciri alamnya, sahabat nanya ke Nabi, ciri-ciri alamnya gimana Nabi? Kemudian kata Nabi, di malam harinya itu udaranya sejuk, tidak panas, tidak terlalu dingin. Jadi enak. Adem gitu ya. Adem. Kayak AC 17 derajat. 17. Dingin Gue ya. sih 24 sih. Soalnya gue sering banget debat sama bini gue urusan AC nih. Jadi mau 17 berapa apa nih? 24. Iya. Jadi kita ambil tengah-tengah 20. Nah, kayak gitu ya. Adem-adem sepoi Adem, gitu. bener. Oke, terus. Kemudian langit juga begitu cerah, nggak mendung gitu. Dan pokoknya suasananya itu penuh dengan kedamaian. Istilah kita tuh mestakung, semesta mendukung. Betul. Jadi enaklah suasananya. Jadi sejuk kelihatannya, kita ngelihat Betul. ke atas juga, wah kayaknya malamnya bagus gitu Betul. ya. Tapi jangan sibuk malah Insta story ya. Iya, Jangan malah ya. Insta Story. Jangan. Nah, soal ibadahnya apa aja pokoknya. Ini nih. Iktikaf di masjid. Oke. Jadi merenungkan diri ini secara utuh, dosa-dosanya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diubah. Kemudian membaca Al-Quran, sholat malam, pokoknya semua ibadah lakukan. Dan jangan lupa sedekah. Apalagi sedekah kan sekarang udah bisa online kan. Bisa. Jadi lo sambil Lailatul Qadaran di malam hari, kalau nyari orang yang mau dikasih duit kan susah tuh. Iya, Kalau benar. di Jakarta mungkin gampang ya, tapi di kota-kota lain mungkin susah, yang khususnya bukan kota besar, kan bisa juga online. Oh. Dan bisa sedekah itu dalam bentuk misalnya lo beliin pulsa. Ih, di Dana bisa semua tuh. Weh. Bisa semua ya. Ih, mantap. Mantap. Makanya download Dana. Keren. Tapi nggak apa-apa tuh ya kalau misalnya jam 3 subuh nih, pengen sedekah, langsung gitu ya udah dicatat tuh ya. Lo iya. Apalagi sedekah di hari Jumat pas subuh bulan Ramadan itu yang terbaik. Kata Nabi, sedekah Jumat subuh itu terbaik, apalagi di bulan Ramadan. Sedekah sama saya ya, nomor saya 08. Enggak dong. Dan untuk doanya itu diajarkan oleh Nabi dalam 2 versi riwayat. Oke. Ada dari Imam Turmudi dan ada dari Imam Abu Daud. Yang mungkin kita udah ngeh. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi itu doa yang intinya minta ampun Oke. kepada Allah. Atau Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu cuman bedanya di kata karimnya. Tapi kalau lo nggak hafal atau nggak bisa ngafalin, pokoknya ya Allah nyerah gitu. Udah saya serahkan. Minta ampun, ya Allah. Minta segala macam, pokoknya minta ampun ya Allah. Pokoknya minta ampun. Minta ampun atas dosa-dosa kita sambil kita tuh juga mikirin apa yang telah kita lakukan. Dan paling enak minta ampun ke Allah dengan cara mengampuni saudara-saudara atau teman-teman kita yang punya salah kepada kita. Saya minta ampun dan saya juga memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah bikin salah sama saya. Dan puncak dari memberi maaf, kata Allah dalam surat Ali Imran, adalah memberi sedekah kepada mereka. Bayangin tuh. Lo bukan cuma ngasih maaf, ngasih sedekah. Karena ngasih sedekah atau ngasih hadiah itu tanda cinta, kata Nabi.
ini lo makan gitu, nggak gitu ya? Nggak gitu ya. Tuh, teman Dana, mudah-mudahan penjelasannya dapat bermanfaat khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan, dan kalau bisa sih nggak cuma di akhir ya. Kalau misalnya dengerin kita dari awal sih ya, harusnya semangat terus untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Dan harusnya nggak berhenti saat Ramadan telah selesai. Selesai Ramadan kan bulan-bulan lainnya. Quotes, Bib. Good ya. Mantap. Tolong dipotong Anda masukin ke TV Anda. Oke, teman Dana, terima kasih banyak udah bergabung bersama kita. Lain kali ada kesempatannya, kalau pengen nanya silakan langsung pas live kita, komen aja, nanti akan langsung dijawab sama Habib Jafar. Selamat berbuka puasa sebentar lagi. Kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.